Halo, hari ini aku mau review sebuah drama yang menurut aku ini adalah drama yang old but gold. Kenapa bisa disebut old but gold? Karena drama ini bukanlah drama baru. Nah, ini calming banget menurut aku, ini benar-benar menghangatkan hati banget. Nah, judul drama ini tuh adalah The Good Doctor. Nah, Good Doctor sendiri ini ada versi Amerikanya, tapi yang aku tonton ini adalah versi drama Koreanya. Drama ini tuh sendiri dulu dimainkan oleh Juwon. Drama Good Doctor ini sendiri adalah drama tahun 2013 dan ini mengusung tema medikal. Nah, The Good Doctor ini sendiri ini bercerita tentang seorang dokter yang sangat jenius. Tapi jeniusnya ini bisa dianggap sebagai berkah ataupun sebagai kutukan, karena jeniusnya ini adalah karena ia mengidap namanya autis savant. Nah, jadi autis savant ini adalah sebuah penyakit mental di mana orang yang mengalami autis savant itu memiliki keterbatasan mental dan juga fisik, tapi di sisi lain mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, jadi si dokter ini namanya Park Si-on. Park Si-on ini punya cita-cita pengen menjadi dokter, tapi karena dia itu punya keterbatasan berupa autis savant tadi, jadinya dia itu di probation selama 6 bulan. Karena menurut para dokter, autis savant itu kan dinilai tidak bisa mengambil keputusan. Jadi para dokter itu sepakat bahwa sebagai seorang dokter yang baik itu bisa mengambil keputusan itu adalah hal yang sangat krusial. Sehingga setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk membiarkan si Park Si-on ini bergabung di Departemen Bedah Anak selama 6 bulan. Nah, jadi ceritanya adalah bagaimana perjalanan si Park Si-on ini untuk melawan stigma masyarakat terhadap penyakit yang ia derita, dan juga bagaimana ia membuktikan dirinya bisa menjadi dokter. Nah, menurut aku sendiri, cerita seputar medikal itu biasanya selalu menarik untuk disimak, karena selain kita bisa mendapatkan banyak perspektif dari drama medikal, jadi kita yang orang awam itu sedikit banyak kita jadi belajar bagaimana sih kondisi darurat di rumah sakit, bagaimana sih perawatan-perawatan yang ada, operasi itu bagaimana. Walaupun hanya gambaran besar dan drama, setidaknya kita tahu lah sedikit gitu tentang drama medikal. Terus poin kedua dari drama ini yang menarik adalah karena karakter utamanya itu adalah seorang dokter, tapi dia menderita autis savant. Menurut aku ini unik aja, karena dokter biasanya dikenal untuk mengobati pasien. Di sini dokter itu ditantang untuk mengobati diri sendiri. Jadi dia sambil mengobati pasien, dia juga ditantang untuk healing dirinya sendiri. Sehingga itu adalah suatu tantangan, apalagi yang dia healing ini bukanlah penyakit yang fisik. Kalau penyakit fisik itu kan kelihatan jelas ya gitu. Nah, ini tuh adalah penyakit mental yang tidak kasat mata gitu. Nah, jadi itu adalah suatu tantangan. Lalu, menurut aku drama satu ini tuh juga memiliki banyak sekali nilai yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah mengenai stigma masyarakat. Di sini terlihat banget karena Park Si-on ini punya keterbatasan secara mental. Jadi oleh rekan-rekan satu angkatannya itu, mereka itu kayak memandang si Park Si-on ini sebelah mata dan menganggap segala kesalahan itu harus dilimpahkan kepada si Park Si-on. Padahal tidak selalu seperti itu gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa stigma masyarakat itu udah terlampau jelek sama orang yang punya keterbatasan mental. Padahal seharusnya mereka itu diayomi, bukannya malah dikambing hitamkan atau dikucilkan. Itu kayak kurang benar gitu loh. Harusnya mereka itu diayomi dan diberikan perhatian yang lebih. Dan padahal si Park Si-on itu terhadap pasiennya super duper sangat care. Namun karena stigma masyarakat terhadap dia sudah buruk, apa-apa kalau yang salah tuh Park Si-on tuh Park Si-on tuh, padahal bukan si Park Si-onnya gitu. Itulah jeleknya stigma masyarakat. Dengan drama ini benar-benar membuka mata kita banget bahwa kita itu tidak bisa menilai segala sesuatu hanya berdasarkan spekulasi dan juga stigma saja. Stigma itu bisa saja salah gitu. Dan disitulah justru kita perlu memberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran stigma itu. Sehingga itu untung bagi kita dan juga untung bagi orang lain gitu. Di sisi lain kita bisa dapat perspektif baru, pandangan dan fakta yang baru yang selama ini mungkin salah, tapi kita berusaha hanya menutup sebelah mata gitu. Menurut aku secara visual memang drama ini, karena ini drama lama yang aku tonton di tahun 2021,
Jadi berasa banget secara visualnya itu ya timpang banget lah ya dibandingkan dengan kualitas visual yang di zaman sekarang. Kelihatan banget kok, beda banget gimana tahun 2013 sama 2021 itu beda banget, jauh banget. Tapi kualitas visual itu maksudnya tidak menutupi kualitas dari jalan cerita drama ini. Dan di drama ini menurut aku benar-benar menarik untuk diikuti ya, karena salah satunya kita jadi tahu apa itu autism gitu. Ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita ketahui. Jadi kalau teman-teman yang demen sama cerita-cerita sebatas psikologi dan tentang drama-drama medikal, boleh banget coba nonton Good Doctor ini, karena ini adalah salah satu K-drama yang menurut aku sangat berkesan dan juga berfaedah. Menurut aku benar-benar berfaedah, dan aku tuh pengen banget kasih double jempol buat si Park Si-on di situ, buat si Ju-on ya. Karena menurut aku acting dia di situ tuh benar-benar bagus banget, mendalami dan super menjiwai. Acting dari tokoh-tokoh lain juga bagus ya, tapi Park Si-on ini luar biasa bagusnya. Karena aku bahkan melihat hanya dari cara jalannya, cara dia menatap, atau bahkan cuman dari mimiknya saja tuh kayak udah wah, langsung ngena gitu, kayak merasa cocok banget gitu sama karakter yang dia perankan. Bahkan ya sejujurnya setelah aku nonton drama dia yang The Good Doctor ini, lalu aku coba nonton drama dia yang lain. Kemarin tuh aku nonton Princess Figure kalau nggak salah. Nah di situ tuh aku tuh merasa kayak karakter dia sebagai Park Si-on itu masih melekat di sana. Jadi selengket itu kesannya di benak aku gitu. Benar-benar cempelan gitu Si-on. Secara story chemistry-nya juga menurut aku di sini lebih dominan ditunjukin hubungan antar mentor dan siswanya sih. Di sini kuat banget hubungan mentor sama siswanya. Kayak ada dokter seniornya sama anak didiknya, itu kayak mereka itu benar-benar menunjukkan hubungan yang sangat erat gitu. Bagaimana sih sosok seorang mentor yang baik, bagaimana sih seorang murid itu terhadap gurunya bertindak, kayak gitulah. Di situ benar-benar yang ditonjolin itu adalah chemistry antara si guru sama murid dokternya gitu loh. Nah di sini tuh kita kayak melihat juga berbagai karakter mentor yang ada, berbagai karakter dokter. Namanya judulnya Good Doctor, tapi di sini kita akan ditunjukkan berbagai karakter dokter yang ada. Jadi tidak semua dokter itu baik, dan bukan berarti dokter yang awalnya tidak baik bisa jadi dokter yang tidak baik selamanya. Dan tidak menutup kemungkinan juga dokter yang awalnya tidak baik tidak bisa menjadi dokter yang baik gitu. Jadi ya semuanya itu kan tidak ada yang abadi gitu ya, semuanya bisa berubah-ubah, dan manusia itu layak lah untuk mendapatkan kesempatan kedua, mereka itu bisa untuk berubah gitu. Nah aku tadi sempat mention kan, autism itu punya kelebihan tersendiri. Nah di drama ini sendiri si dokter Park Si-on itu memiliki kelebihan adalah pada daya ingatnya. Jadi dia itu punya kemampuan untuk bisa mengingat semua yang dia lihat dan dia baca. Misalnya dia membaca di buku mengenai organ tubuh manusia, organ pencernaan misalnya, dia akan bisa mengingat sampai detail sekali di mana letak lambung, di mana letak usus, dan apabila dia melihat video, dia bisa melihat hingga kayak bisa menerawang sampai ke dalam-dalam gitu loh, komponen-komponen tubuh di manusia itu ada apa aja. Nah berkat daya ingat dia dan juga kemampuan belajar dia yang sangat cepat ini sangat membantu rumah sakit ketika mereka itu menghadapi beberapa kasus yang langka atau yang belum pernah mereka hadapi gitu. Jadi ketika saat ada operasi, si Park Si-on ini karena daya ingatnya kuat dan dia itu mampu belajar dengan sangat cepat, jadinya dia tuh sangat cepat tanggap. Bahkan dia kayak bisa mendiagnosis hanya dari beberapa gejala aja, dia langsung masuk ke ingatannya, oh ini loh, langsung dia bisa mendiagnosis. Sayangnya ya tadi kan, karena keterbatasan dia sebagai autism tadi, jadinya orang-orang ketika dia berkata bahwa ini loh bakalan terjadi begini, kamu harusnya begini, orang nggak bakalan percaya gitu, seperti itu. Nah kasihan sebenarnya, tapi kemampuannya itu di sisi lain benar-benar sangat membantu rumah sakit pada saat itu gitu. Hanya saja ya memang ada plus minusnya lah gitu. Nah hal lain yang menarik di sini adalah ada salah satu mentornya yang awalnya itu benar-benar sangat keras kepada Park Si-on, tapi pada akhirnya dia adalah salah satu orang yang sangat membantu Park Si-on itu sendiri. Dia itu keras karena ya sebenarnya tujuan dia baik sih, niat dia baik di situ, makanya dia agak keras saja. Nah lalu di sini tuh benar-benar
ada beberapa momen yang sempat bikin kita itu benar-benar merasa terenyuh dan agak sedih gitu melihat bagaimana orang-orang memperlakukan si Park Seo-eun itu sendiri. Kayak kita tuh ngerasa, aduh, kalau berada di posisi dia itu sulit juga ya, sulit banget malah gitu. Bahkan ada satu quotes yang menurut aku tuh ngena dan benar-benar mengiris hati banget. Iya sih, mengiris hati menurutku. Quotesnya begini, ini quotes dari si Park Seo-eun itu, dia bilang, terima kasih kepada kamu yang sudah mempercayai orang lain, karena dengan adanya kepercayaan itu sangat berarti bagiku. Nah di sini itu kita kayak bisa melihat banget betapa satu orang saja yang percaya pada dia itu akan memberikan secerca harapan untuknya. Jadi kayak rasanya berasa banget kan si Park Seo-eun itu benar-benar sendirian banget di dunia ini, nggak ada yang ngertiin dia bingung mau cerita juga kayak gimana karena dia tidak mengerti, dia tidak punya simpati, tidak punya empati, jadi dia bingung. Dan ketika ada yang percaya pada dia, percaya aja kayak hal yang simple gitu, itu udah buat dia benar-benar merasa sangat bahagia karena dia bisa melihat ada secerca harapan gitu. Makanya kayak kepercayaan itu hal yang sebenarnya sangat sederhana, tapi sebenarnya kalau misalnya diberikan kepada orang yang tepat itu benar-benar akan sangat bermanfaat, seperti itu sih. Nah drama ini benar-benar out but gold. Aku sudah mengulang ini berkali-kali karena ya dari segi jalan ceritanya ini menarik, dari segi hikmahnya kita dapat banget, dari emosinya juga tersampaikan dengan sangat baik, dan yang terpenting kita juga belajar banyak dari drama ini. Jadi aku rekomen banget drama ini. Cuman sayangnya aja di visualnya itu ya udah agak jadul karena emang ini drama jadul gitu. Jadi ya, tapi jadul bukan berarti kualitasnya nggak bagus. Malah menurut aku ini drama yang cukup berfaedah dibandingkan drama-drama sekarang. Drama sekarang menarik dan seru sih, tapi kayak yang ini tuh kita belajar banyak banget. Feel-nya tuh benar-benar dapet banget, membuat kita terenyuh dan terkadang tertampar dan tersadarkan. Seperti itu. Demikian review dari aku, semoga bisa menjadi referensi. See you next time and happy watching.